Assalamualaikum, Bang Jetli. Waalaikumsalam, Mandullah. Sehat Bang Jetli? Sehat, Wan. Alhamdulillah. Begini Bang Jetli, Ane mau bayar zakat fitrah di Masjid Mari. Ente udah ada belum daftar nama orang susah di kampung Mari? Ane mau bayarin tuh semua mereka zakatnya. Coba itu, Wan. Antum beneran mau bayarin? Orang susah di Mari kan banyak, Wan. Beneran nih antum bener bayarin? Ente masih ragu aja sama duit Ane. Ane udah sediain beras 1 ton khusus buat bayarin zakat orang-orang susah di kampung Mari. Ente mau sekalian? Udah mau lebaran lagi. Pusing malah gua, ini parkiran sepi. Belum bayar zakat fitrah lagi. Aduh. Assalamualaikum Bang Dayak. Waalaikumsalam. Kok sendirian aja? Tumben lu kesini. Mana Bang Bolot? Nggak tahu tuh makhluk kemana. Kayak kemarin nggak muncul-muncul. Wah. Setoran gua nggak tahu ini. Jadi gini Bang Dayak, Ngapa lu tumben kesini? Mau curhat lo? mumpung nggak ada Bang Bolot, Ah, awak sementara jagain parkir. nggak yakin gua. Aku nggak yakin. Jadi gini, lu mau jadi anak buah gua gitu. Iya sementara. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan kayak bolot lo. Kenapa? Lah dia nyelip duit gua mulu. Oh enggak, dijamin itu. Hah? Dijamin Bang Dayak. Bener lo? Dijamin. Iya dijamin. Ya udah kalau gitu. Pokoknya lu harus bener lu, jangan kayak bolot. Iya Bang Dayak. Ya. Assalamualaikum orang susah. Waalaikumsalam. Orang kaya gilo. Ngapain orang susah? Motor baru nih, Eng. Biasa baru Lu lagi. nipu siapa lagi? Lu kan tukang ngobat nipu. Ini motor siapa lagi yang lu tipu? Beleng-beleng kau ini hasil keringat ini 2000% ini ya halal. Wah, nggak yakin gua sama lu. Berarti tambah 1.900 jadi 2.000 ya? Yoi. Hebat. Aku mau nanya, aku mau bayar zakat fitrah ini di mana ya? Lu bayar zakat fitrah Iya. Sini, kesini aja. sama gua aja. Yang mana ini berdua ini? Bener. Kata orang tetangga aku sana katanya di masjid. Apa kalian berdua? Eng, lu ngasih ke masjid itu sama aja. Merbot bakal ngasih ke gua. Iya Bang Daeng. Iya. Ini Lalu kan kan- orang kaya. Sementara Pak, sama aja ke kita. Tuh. Ini juga bulan puasa. Dia banyakin sodako. Biar banyak pahalanya Bang Daeng. Benar ini berdua ini. Jadi hitungan lu nih 6. 6. 300.000 aja dah. Ya kan? Lah, Was. Orang susah. lu kan baru kerja sama gua udah songong aja lu. Iya, Bang Balik Daeng. ah. Ayo deh. Ayo makasih, Eng. Berdua parah. Udah. Assalamualaikum. Salam. Nah, besok tambahin lagi yuk. Kan gua bilang 300.000. Ya kan? Berapa? Udah gocap. Nih buat lu dah. Lu jaga di sini. Gitu.
bagus juga lu. Udah. Berapa lagi? Udah dia mah. Lu jaga sini. Oh iya Bang Dek. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Lumayan 50.000. Waalaikumsalam. Lo Wan Muksin, ngapain datang kemari? Kalau mau minjem duit, datang aja ke rumah. Jangan datang ke sini. Gak enak sama Bang Jetli, malu. Suwe lo Wan, sombong amat ente Wan. Biarin, yang penting istiqomah gua. Justru anak kemari mau nyerahin daftar mustahik di kampung sini. Ente mau ngapain kemari? Minta zakat ente Wan. Widis, kate-kate lo Wan kalau ngomong. Justru gua datang kemari mau minta daftar orang-orang susah kampung Mari. Di mana tuh orang susah gua mau bayarin semua zakatnya. Lo mau sekalian gua bayarin zakatnya? Masukin nama lo di mari dah. Masya Allah Wan, niat ente mah baik. Tapi ngerepotin Amil Wan, udah mau lebaran ini. Ente baru mau bayarnya sekarang, mana 1 ton lagi. Lah biarin, bukan urusan aneh tuh urusan panitia. Lagian nanti siapa suruh mau jadi panitia? Tapi benar Wan dulu apa kata Wan Musin. Kita di mari kan bagian plastikan. Lah antum kemari bawa karungan. Siapa bilang aneh bawa botolan? Siapa yang ngerjain juga Wan? Waktu udah enggak candet ini. Iya Wan, yang afdol tuh ngeluarin zakat fitrah dari jauh-jauh hari. Udah mau lebaran ini. Kan kita butuh mau bagi-bagiin juga keluarga. Ah, ente orang pada so tahu. Males aneh dengernya. Bener itu Wan. Aneh ngasih tau kan PRT. Coba kita tanya ke PRT. Kidah, tanya sono. Bentar Wan ya, tunggu Wan. Iya, gua tungguin di mari. Tanyain dulu nih Wan ke Iya. PRT nih. Iya. Yang mana-mana Wan ya. Iya, gua tungguin di mari. Nah, lu mau kemana? Lah, aneh mau ke sono PRT. Mau sekalian sono juga? Iya. Laporan, ngadu. Oh, iya. Gila sono. Antum tungguin sini ya. Iya, gua tungguin. Cepetan dah. Jangan lama-lama. Aduh. Nah, tadi udah sama-sama kita saksikan film pendek di Kampung MS yang berjudul Zakat Fitrah. Nah, kita akan membahas soal zakat fitrah ini nanti bersama tentunya dengan Ustadz kita. Dan sebelumnya, seperti biasa, saya ingin memperkenalkan pemain-pemainnya karena kita undang ke sini khusus untuk edisi Ramadan. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama, wah ini dia pemain baru, ya, baru datang di Kampung MS. Mudah-mudahan istiqomah ntar ya. Yaitu Mr. Zofir. Ya. Dan yang kedua, ini dari Ranah Gadang, yaitu Bolang Cihuy. Tentunya kita kenalan satu lagi yang kita impor dari jauh juga, dari Makassar. Ini anak Raja Makassar, namanya Muhammad Irfan alias Daeng. Ya, perannya selalu jadi tukang obat keliling. Ya, mudah-mudahan jadi punya pabrik obat ya. Toyib, kita tidak perlu berpanjang kata. Ya, kita undang saja, kita sapa guru kita semua, ustadz kita semua, Al-Ustadz Al-Habib Sogaf bin Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Doain biar sehat panjang umur. Baik ya Ustadz. Mudah-mudahan kita doain sama-sama agar guru kita, Ustadz kita selalu sehat walafiat. Amin. Dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dapat ilmu dari beliau. Amin. Gabu. Ustadz, Labbaik. tadi kita udah sama-sama nonton nih film pendek kita tentang zakat fitrah. Nah, ini kan di bulan Ramadan, akhir di bulan Ramadan itu ada kewajiban dari kita untuk membayar zakat fitrah. Nah, untuk zakat ini kira-kira gimana nih hukumnya, syaratnya atau segala macam Ustadz gitu. Kita mohon ilmunya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah satu amal ibadah yang wajib bagi tiap-tiap individu muslim maupun muslimah. Bahkan bukan hanya kepada orang kaya, tapi orang yang miskin juga dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana Ustadz Habib ke orang miskin juga wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nanti akan ada pembahasannya. Dan zakat fitrah tidak harus dikeluarkan di saat hari terakhir bulan suci Ramadan. Boleh dikeluarkan sebelum hari terakhir bulan suci Ramadan. Batasannya, tapi ada batasannya, sampai imam naik untuk khutbah. Itu batasannya. Adapun permulaannya boleh di pertengahan, boleh, tapi memang bagusnya di akhir. Tapi juga tidak harus, tidak mesti pada hari terakhir. Kenapa demikian? Khawatir ya, kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, kita malah lupa. Ya, kesibukannya, apalagi ya orang-orang kita ini ya, kalau malam takbiran keliling kemana-mana ya. Ada yang takbiran keliling, bagus. Ada yang nge-mall ya, shopping belanja ya, sehingga akhirnya dia lupa untuk melaksanakan zakat fitrah. Ya, oleh karenanya silahkan dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum hari terakhir bulan suci Ramadan. Begitu Bogi. Baik Ustaz, ini kalau tadi kan disebut yang kaya maupun yang miskin. Iya. Nah, kalau yang miskin gimana Ustaz? Kalau dalam kondisi mereka lagi posisinya tidak punya penghasilan atau tidak punya yang bisa untuk membayar zakat. Tayyib. Jadi kalau tadi Al-Faqir katakan orang miskin pun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dari mana dia mengeluarkan zakat fitrah? Dari pemberian orang lain. Nah, kan ada mustahik. Nah, mustahik itu ada 8. Di antaranya adalah orang miskin, fuqara. Maka nanti si orang miskin tadi, fuqara tadi, mengeluarkan zakat fitrahnya dari pemberian orang lain. Begitu Bogi. Dari teman-teman yang ada di sini mungkin mau ada yang bertanya dengan guru kita, dengan ustadz kita. Mungkin kesempatannya saya berikan dulu kepada Bang Jofir. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Jofir ini pemain baru di kampung MS. Pemain baru. Iya. Tapi kita berapa kali syuting di tempat beliau. Iya, untuk itu makanya kita ajak gitu. Nah. Karena dia udah ngelihat dulu ya. Jadi kita ajak. Naam. Al-Faqir mau tanya nih Ustaz. Apa itu sayang? Untuk zakat fitrah apakah boleh kita membayar dengan uang? Ini ya khair soal, pertanyaan yang cakep nih. Zakat fitrah tidak bisa kita gantikan dengan uang. Syarat zakat fitrah harus dengan al-qut. Apa itu al-qut? Al-qut adalah makanan pokok di suatu negeri. Kalau di negara-negara Arab makanan pokoknya gandum, maka keluarkan zakat fitrah berupa gandum. Nah, di sini di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, makanan pokoknya adalah beras, maka keluarkan zakat fitrah berupa beras. Ya, atau di daerah lain yang makanan pokoknya adalah sagu atau jagung. Ya, di Papua kalau nggak salah sagu ya. Maka keluarkan sagu, jangan beras. Jadi syarat utama zakat fitrah adalah al-qut, makanan pokok pada suatu negeri. Beras ya beras, gandum ya gandum. Dan tidak bisa kita gantikan dengan uang. Seumpama nih udah, sekarang kan takaran zakat fitrah berapa liter? 3,5 liter. Oh udah kalau gitu aneh kasih aja deh, aneh beli beras yang seharga seliternya 10.000, aneh beli beras 3,5 liter, kemudian aneh kasih itu uang ya. Jadi aneh gak beli beras, wow 10.000 nih, harga seliter 10.000, kemudian akhirnya udah diakumulasiin dengan 3,5 liter, dikasih itu duit, nih zakat fitrah aneh, gak sah.
Ya, nggak sah. Jadi nggak bisa digantikan dengan uang atau dengan barang apapun. Begitu juga ini sekilas pintas dengan zakat mal. Zakat mal nggak bisa digantiin dengan sembako atau barang apapun juga. Zakat mal harus berupa fulus, uang. Orang sekarang yang dia zakat malnya sampai ratusan juta, dia bingung nih bagiinnya nih. Akhirnya dibeliin deh sembako atau baju koko, sarung, sujadah, dibagi-bagiin, maka nggak sah zakat malnya itu bogi. Karena zakat mal tetap harus berupa uang. Ya, berapa persen? 2,5%. 2,5%. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi zakat fitrah tidak bisa digantikan dengan barang apapun. Syarat mutlaknya adalah makanan pokok, tidak bisa digantikan dengan barang apapun dan juga tidak bisa digantikan dengan uang. Begitu juga dengan zakat mal, tidak bisa digantikan dengan barang apapun, harus dengan uang. Baik Ustaz. Nah sekarang kan di masjid-masjid yang menerima zakat itu biasanya sudah disediakan, panitia itu menyediakan berasnya gitu. Jadi kita datang ke masjid, kita bayar 3,5 liter senilai 3,5 liter, kemudian diambil berasnya di situ, ditakar, baru dinamain. Itu gimana Ustaz? Thayyib. Jadi apabila benar beras sudah disiapkan dan ada akad jual beli, maka boleh saja. Tapi banyak beberapa masjid atau musholla yang pernah ya Ustaz jumpain, itu hanya simbolis. Hanya simbolis, nyerahin uang, kemudian ada beras yang sudah disiapkan 2 atau 3 plastik secara simbolis. Ya, itu nggak bisa. Ya. Itu nggak bisa, kecuali memang ada berasnya dan ada akad jual beli. Dan juga yang perlu diperhatiin, ingat kalau mau bahasanya benar, ya marbot masjid menyiapkan beras, jangan ada akad jual beli di dalam masjid. Rasulullah SAW sangat melarang adanya jual beli di dalam masjid. Bahkan Rasul mengatakan sumpahin kalau kita lihat ada orang yang dagang di masjid. Tuh. Jangan kata kita dagang di masjid, kita bicarain keduniaan aja. Ya, nggak boleh. Seumpamanya kita bicarain bab bola dah ya. Ya. Maka di saat kita bicarain bab keduniaan di masjid, Allah Ta'ala hapus pahala ibadah kita selama 40 tahun. 40 tahun ibadah kita Allah Ta'ala hapus. Sebab kita bicarain bab dunia di masjid. Tuh, jadi kalau begitu aja udah nggak boleh, apalagi jual beli di masjid. Makanya sampai tadi itu yang Ustadz bilang, ada satu hadis Rasulullah suruh sumpahin kalau kita lihat orang dagang di masjid. Nah oleh karenanya untuk para marbot masjid, jangan kita adain jual beli beras di dalam masjid. Batasannya mana sih? Batasannya pagar, di luar pagar. Kalau musola boleh nggak Ustaz? Boleh, karena hukmul masajid la yadkhul fil musalla. Hukum masjid nggak masuk dalam hukum musola. Contoh, perempuan haid nggak boleh masuk masjid, tapi masuk musola boleh. Ya kalau zakat fitrah kemarin syutingnya di musola tempat Zofir kan. Nah kemudian kalaupun di situ memang ada jual beli, ada nggak dalam tayangan jual belinya, ada nggak di situ? Nggak ada ya. Seumpama ada boleh, karena itu musola bukan masjid. Ya, dan ada seumpama memang dalam kehidupan nyatanya memang pengurus musola itu ada jual beli, nggak apa-apa. Yang penting bukan masjid. Paham Tom? Taib. Dari yang lain mungkin Bang Bolang ada pertanyaan? Silakan Bang Bolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, saya mau kemana Bolang? Iya lanjut, tapi Bolang. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau mertua membayarkan zakat anak dan menantunya sekalian cucunya?
Sah atau tidak buat yang dibayarkannya itu zakat? Iya. Ini kelewatan banget mantu kalau begitu. Ya, udah anak dikasih bab zakat masih juga ngarepin dari mertua. Mantu akhir zaman ini. Tayyib bolang dan jamaah sekalian, ya. Sah atau enggak kalau mertua yang ngeluarin zakat buat mantunya, buat anaknya, buat cucunya? Sah. Ya, sah. Tetap sah. Ya, tinggal diniatin. Niatin. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, sebutin tuh. Li bolang, li Santi tuh, nama bini antum Santi kan tuh. Makanya kadang-kadang aku Anang dia. Ya disebutin tuh. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri li, sebutin. Tuh. Jadi juga seumpama nih kita punya anak yang masih kecil, belum bisa ngomong, masih bayi, ya kita niatin buat anak kita. Kita niatin buat anak kita. Tuh. Tapi kalau udah bisa ngomong, ajarin dia niat. Ya, bahasa Arabnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri li, sebutin namanya. Tapi kalau buat diri kita li biar panjang, atau boleh juga li nafsi. Tuh. Bahasa Indonesianya saya niat mengeluarkan zakat fitri untuk diri saya. Bagaimana caranya? Sambil dia pegang tuh beras. Tuh, yes, umpama nih beras nih. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri li atau li nafsi. Nah, kemudian buat siapa? Buat anak kita yang memang belum bisa ngomong. Li binti, buat anak perempuan saya, sebutin namanya. Ya. Kemudian li waladi atau li ibni, buat anak laki kita. Tuh, sebutin namanya. Begitu. Jadi sah. Tapi yang jelas yang masuk dalam tanggungan kita adalah orang yang kerja ame kita. Tuh, Fadli. Ya, nah Rajib nih kerja sama Fadli, maka Rajib masuk dalam tanggungan Fadli tuh. Masuk dalam tanggungan Fadli. Nah, orang yang ikut ame kita, ya kerja ame kita itu masuk tanggungan. Gitu. Tapi kalau Fadli nggak ngeluarin buat siapa? Rajib, dosa nggak? Nggak. Tapi afdalnya memang kita yang mengeluarkan. Ya, kayak alhamdulillah tahadus bin ni'amah. Ustadz itu selalu ngeluarin ya zakat fitrah buat siapapun yang tinggal di rumah. Sofian, Beloy, ya Dayak, Sobir, Jamal Bewok, tuh keluarin semuanya. Tuh, Kutik, keluarin semuanya ya. Jadi kita bilang, udah lo gak usah ngeluarin lagi ya, atau jangan juga lo minta ame orang tua lo karena lo digo keluarin begitu. Baik Ustaz. Nah ini dari Makassar ada pertanyaan buat orang-orang Makassar juga biar bisa tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibku ini ya, aku mau nanya. Apa kira Pak? Baji-baji ini. Baji-baji. Ini Bib, aku mau nanya. Kalau ada orang yang tidak membayar zakat fitrah itu risikonya gimana, Bib? Tayyib. Orang yang nggak bayar zakat fitrah ya dia kena kabair, kena dosa besar. Karena zakat fitrah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap individu muslim maupun muslimah, dia kena dosa besar. Ya. Dan nggak bisa zakat fitrah itu nanti dikeluarkan setelah beberapa hari Idul Fitri, nggak bisa karena batasan akhirnya di saat imam naik khutbah. Begitu. Ada lagi? Ada satu lagi mungkin ini karena di film itu Ustaz, kita ngegambarin bahwa ini ada orang kayak sombong gitu ya. Ya, dia mau ngebayarin zakat orang-orang yang nggak mampu di kampungnya itu. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz gitu? Padahal dia nggak kenal tuh sama orangnya gitu. Cuman kumpulin aja orang yang nggak mampu biar gue bayarin semua zakatnya gitu. Maksudnya pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh apa enggak tuh begitu? Boleh. Boleh. Ya sekarang dibayarin semua, dikumpulin orang-orang susah. Ya dikumpulin orang-orang susah dibayarin. Bagus, enggak apa-apa, boleh. Sah enggak? Sah. Nah, begitu. Jadi yang tadi makanya kan Ustadz bilang di awal, kewajiban buat orang kaya atau orang mampu mau tidak mampu.
Sekarang orang yang nggak mampu buat dia beli beras 3,5 liter atau 3,5 liter, tetap wajib dia ngeluarin. Dari mana dia mengeluarkan? Dari pemberian orang. Tuh, karena mustahik yang pertama adalah disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, disebutkan yang pertama lil fuqara, buat orang-orang susah. Tuh, jadi itu boleh jadi. Yang nggak boleh sifat sombongnya tadi nggak boleh. Iya iya. Kalau kita langsung ke orangnya itu boleh ya Ustaz? Kita bayar, kita kasih zakat fitrahnya langsung ke orangnya gitu. Jadi tidak melalui panitia masjid atau? Itu lebih afdal dan itu paling afdal. Oh, justru itu paling afdal. Paling afdal, mimbabil aula, itu paling afdal. Supaya dia juga bisa langsung bayar gitu ya, bayar zakat. Betul. Ya. Baik, teman-teman, ini ilmu udah banyak banget kita dapatkan yang sudah diberikan oleh guru kita, yang diberikan oleh Ustadz Segaf. Jadi makin berasa kan bahwa channel Kampung MS ini penuh manfaat ya, penuh dengan ilmu, penuh dengan nasihat supaya kita bisa nggak salah jalan tuh dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu kita sekalian aja minta Ustadz kita untuk doain supaya perjalanan kita di Ramadan ini bisa selamat sampai akhir, kemudian pahalanya kita dapat, puasa Ramadan kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya Ustaz. Taib jamaah rahimakumullah serta seluruh pemirsa channel Kampung MS, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah, kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan yang sempurna agar bisa menjalankan ibadah puasa suci Ramadan tanpa ada kendala apapun juga, dan Allah Ta'ala berikan kita taufik, kekuatan untuk kita beribadah secara totalitas dan sempurna di bulan suci Ramadan ini, dan Allah Ta'ala jaga seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita dan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Rab, berikan kami semuanya panjang umur, dan jangan jadikan bulan suci Ramadan di tahun ini menjadi bulan suci Ramadan terakhir bagi kami. Allah Ta'ala kiranya berikan kita dan pertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Qabul jamaah rahimakumullah. Diingetin ya, dalam channel Kampung MS ini ilmu-ilmu yang disampaikan hanya sepintas saja. Jadi Al-Fagir himbau untuk seluruh kaum muslim muslimah hendaknya menggerakkan dan melangkahkan kakinya di dalam majlis-majlis ilmu agar menjadi tambah luas wawasan kita dalam ilmu syariat, dan tentunya tidak ada amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala tanpa didasari dengan ilmu, dan tentunya menjadi kewajiban bagi tiap-tiap individu muslim maupun muslimah. Baik Ustaz, jazakumullah khair doanya Ustaz. Wa iyyakum bogi. Baik teman-teman, tadi ilmunya udah disampaikan, kita juga udah doa sama-sama. Ya kita minta sama Allah agar diijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menjadi perhatian khusus kali ini adalah bahwa di sini nih saudara kita jauh-jauh dari Makassar ini pakai baju koko dari koleksinya Galeri MS ya, Galeri MS1 adanya di Pondok Bambu. Nah, buat teman-teman yang belum punya baju koko, yang mau nambah baju koko, tafadhol datang ke Galeri MS di Pondok Bambu. Harganya miring, barangnya cakep ya. Ustadz, mohon akhirul kalam. Baik jamaah rahimakumullah, tolong bantu dakwah kami dengan cara ikut menge-share video-video di channel Kampung MS, dengan antum ikut menge-share semua video-video di Kampung MS,
maka pahala dakwah akan terus mengalir kepada antum semuanya. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya kampung MS istimewa, yehe, banyak ilmunya, yehe, penuh nasihatnya, yehe, teristimewa. Hidupnya kampung MS istimewa.